Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fahira Raihana Sudarta di sini akan menjelaskan tentang proyek proyek reputasi sebagai nilai portofolio untuk PKL. Di sini saya mengambil tiga proyek, salah satunya yaitu yang sedang saya kerjakan, proyek IoT level 2. Saya melanjutkan proyek level 1 saya dan menambahkan data Firebase ke dalamnya sehingga saya dapat mendapatkan atau memasukkan data ke dalam database-nya sesuai seperti yang diminta. Di sini saya menggunakan ESP266 Wi-Fi yang dipergunakan untuk Wi-Fi dari ESP-nya, Wi-Fi client secure buat keamanannya, Universal Telegram Bot yang di sini buat Telegram botnya, dan Firebase ESP8266 sesuai dengan jenis ESP yang akan kita gunakan, juga database yang akan kita gunakan. Di sini ada konstanta variabel. Konstanta karakter ini saya memberikan pada SSID agar SSID ini bakal terdeteksi sebagai Bandung. Lalu konstanta karakter untuk password agar menampilkan passwordnya, namun agar tulisan password ini akan terpanggil ketika kita menulis password. Di sini kita menuliskan konstanta karakter bot token agar bot tokennya terpanggil ketika kita menuliskan bot token, dan di bawahnya kita pakai string karena hanya ada angka di sana menggunakan chat ID dan chat ID-nya. Di sini ada Wi-Fi client secure biar Wi-Fi-nya biar klien buat Universal Telegram botnya itu secure. Terus abis itu kita masukin juga bot token sebagai botnya. Lalu di sini kita mendefinisikan Firebase host, masukin ini linknya, habis itu authorize, habis itu di sini Firebase data. Habis itu kita mendefinisikan trigger pin yang ini, dan echo pin yang D7, dan lampu pin sebagai D6. Jadi kalau kita panggilnya trigger pin, nanti yang kepanggil itu maksudnya digital 8, yang echo pin digital 7, yang lampu pin jadi pin digital 6. Di sini kita ngasih boolean, jadi bikin si pintu terbuka ini bisa true atau false. Habis itu kita bikin mode manual juga sama, dan status lampu manual juga sama. Lalu saya bikin konstanta agar si Telegram dan sensornya ini tidak bertabrakan. Jadi biar dia update-nya itu nggak saling bertabrakan, karena ESP itu RAM-nya cukup minim. Lalu kita masuk ke setup. Di setup kita menggunakan serial begin. Nah, serial begin atau nomor serialnya itu di 9600 baud. Terus kita masangin pin mode trigger pinnya sebagai output, pin mode echo pinnya sebagai input, habis itu pin mode sebagai lampu pinnya itu sebagai output, dan kita ngasih digital write ke lampu pinnya itu sebagai low. Di sini kita kasih Wi-Fi-nya biar dia nyala, itu masukin SSID sama password. Habis itu kita bikin jadi insecure biar dia tidak aman. Habis itu kita ngasih buffer biar dia ke Telegramnya itu jadi lebih seimbang. Habis itu ketika kita memberikan status Wi-Fi-nya itu sebagai connected, nanti kita dikasih delay 1 detik untuk menuliskan menghubungkan ke dalam Wi-Fi. Habis itu nanti dia nge-print Wi-Fi itu terhubung. Kalau misalnya si while yang ini itu terjadi. Habis itu kita kasih delay. Habis itu kita masukin Telegramnya. Nanti di Telegramnya ada tulisan sensor pintu aktif. Habis itu kita kasih delay lagi. Ini kita masuk ke Firebase-nya, Firebase begin. Habis itu kita bikin loop-nya. Nah, loop-nya dikasih milis sebagai buat spesifikasi biar dia lebih
lambat, yaitu yang tadi menghambatnya. Habis itu kita kasih if kalau misalnya Instagram ceknya kurang lebih besar daripada interval Telegram, nanti dia bakal ngehandle, terus abis itu ngecek. Begitu juga sensor. Nah, terus di sini ada void buat baca sensor sama update ke Firebase-nya. Di sini ada digital write-nya. Terus abis itu dikasih trigger pin. Abis itu di low-in. Abis itu dikasih delay 2 second. Abis itu dia nge-write lagi kalau trigger pinnya high. Abis itu dikasih microsecond di delay lagi 10 detik. 10 milidetik. Abis itu dikasih lagi digital write kalau misalnya trigger pinnya itu dibikin low. Udah kayak gitu guys. Nanti kita masuk ke durasi. Jadi durasi itu bisa kita hitung dengan cara gini. Di sistem ini nih, sistem yang ini, dia itu ada 2 tempat, di mana yang satu itu sebagai trigger. Jadi dia nge-trigger si Echo ini. Jadi kalau misalnya dia ngirimin sinyal ultrasonic, wing gitu kan. Andai kata ultrasonic itu kan suara ya kan. Dari suara wing gitu kan. Terus habis itu kepantul. Nah, kepantul diterima sama Echo. Wing gitu. Nah, pas waktu keterima, nanti itu dihitung yang dihitung itu bukan jaraknya, bukan panjangnya. Tapi yang dihitung itu lebih ke suaranya itu berapa detik. Nah, di situ durasinya itu kan dihitung dari berapa banyak tenaga yang masuk. Habis itu echo pinnya dibikin high. Habis itu nanti durasinya dibagi 2. Habis itu dibagi lagi sama 29,1. Sehingga nanti akhirnya hasilnya menjadi sentimeter. Udah gitu. Udah kayak gitu, nanti kita bakal ngasih serial print biar jaraknya itu lebih kelihatan dengan jelas. Nih di sini ya, tuh ada jarak, ada jarak, ada jarak. Nah, jarak ini kalau misalnya dia lebih besar dari 300, dia bakal ngedetect bahwasanya jarak itu nggak valid, jadi perlu diabaikan. Nah, atau enggak jaraknya itu kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau misalnya jaraknya 0, karena kan dia itu 200 meter gitu kalau nggak salah, 200 cm sampai ke 4 cm, itu tuh yang paling bagusnya, sisanya itu buruk. Jadi nggak terlalu bagus-bagus banget. Nah, habis itu di sini ada if Firebase ngasih bolan. Kalau misalnya lampu, itu nanti dia bakal nge-read lampunya. Kalau pintu terbuka, nanti dia jadi pintu terbuka. Kalau misalnya pintu mode manual, jadi kayak kalau misalnya mode manual, apakah otomatis gitu. Nanti kalau misalnya gagal, nanti ada tulisan gagal update lampu, terus ngasih error reason-nya. Udah kayak gitu di sini dia nge-handle Telegram. Kalau misalnya dia dari chat ID-nya itu ada ngechat /auto, nanti dia otomatis. Jadi mode otomatisnya nyala. Kalau misalnya dia set manual, nanti dia mode manualnya diaktifin. Terus dia minta kita gunakan lampu on atau lampu off biar buat ngegunain si lampunya. Kalau misalnya kita masih lampu on, artinya kalau misalnya mode manualnya itu nyala, nah, terus di situ digital write kita ngasih data bahwa lampu pin ini tuh harusnya nyala. Jadi dibikin high. Udah gitu kalau misalnya udah berhasil, nanti di chat ID itu dikirimin lagi. Lampu dinyalakan dalam kurung manual sebagai perbekalan bahwa ini tuh dinyalainnya manual gitu. Terus habis itu nanti ada send message lagi. Kalau misalnya itu nggak berhasil, mode otomatis aktif. Jadi mode otomatisnya itu lagi aktif. Diharapkan gunakan / manual dulu. Jadi biar dia nggak ke distract. Habis itu kalau lampu off gimana? Sama kayak tadi, cuman kebalikannya. Habis itu di sini ada status. Nah, status ini dia itu lebih kayak apakah dia manualnya, apakah dia otomatisnya, terbukanya, atau enggak tertutupnya, apakah dia nyalanya, apakah lampu pinnya berapa.
Ya, balik lagi. Tadi, apakah dia manual atau otomatis, terbuka atau tertutup, menyala atau mati dalam keadaan otomatis, atau lain-lainnya. Dan di situ adanya bot get update. Nah, di sini saya akan masukin data buat ini ya guys. Di sini ada lampunya false dalam keadaan otomatis dan pintunya false. Ini data terakhir. Kalau seandainya kata aku mau nyalain manual, ya manual gitu. Aku pengennya manual si lampunya, nyala matinya itu dibikin manual. Nanti ini bakal terubah jadi manual. Cuman ada delay beberapa detik gitu kalau nggak salah. Karena bukannya nggak mau dibikin real time, tapi nanti bakal crash. Nah, habis itu lampunya pengen nyala katanya. Lampunya nyala. Nanti ini jadi true. Terus lampunya pengen mati. Nanti itu jadi false. Kayak gitu guys. Nah, tuh. Di sini nyala ya guys. Nih. Terus habis itu lampunya mau mati nih ya. Sebagai pembuktian lagi. Lampunya off. Aku pengennya lampunya mati. Ya, di sini lampunya belum mati juga. Karena ya seperti yang aku tadi bilang, delay-nya itu emang cukup lama karena nggak bisa kalau misalnya kita pakai ESP itu terlalu barbar atau terlalu sing karena nanti dia malah bakal merusak si ESP-nya sendiri. Nah, di sini udah mulai mati lagi tuh, guys. Nah, begitu juga dengan sensor jaraknya. Sensor jaraknya di sini. Tuh, dia nge-update. Kalau misalnya pintu tuh kayak gimana, ini tuh kayak gimana, dia nge-update. Nah, dalam keadaan gitu, guys. Nah, di sini aku mau ngenalin perangkat-perangkatnya. Di sini ada ESP-nya. Di sini ada kabel jumper. Aku pakai kabel jumper female to male dan male to male. Habis itu di sini ada LED. Cuman di sini sebenarnya LED aku tuh LED RGB. Jadi aku bisa mengembangkan lagi ini tuh dengan sistem RGB. Habis itu di sini ada sensor ultrasonic yang bisa ngedeteksi jarak pakai sensor suara. Habis itu aku masangin resistor. Nih ya guys, tuh ada resistornya. Resistor ini sebenarnya fungsinya apa sih? Nah, resistor ini di sini sebagai penengah biar karena kan kita pakai 5 volt di sensor, sementara kita pakai 3,3 volt di ini DSP. Dan kalau misalnya itu bertabrakan, dia itu bisa bikin ESP-nya terbakar atau enggak kayak tadi si sensor ini jadi panas. Nah, maka dari itu dibikinlah adanya resistor 2 di situ. Yang satu itu buat narik ke ground, yang satu lagi buat dia ngecilin data dari atasnya. Kayak gitu, guys. Terima kasih udah ngedengerin penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.